wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahmawati dari Universitas Islam Baritar, jurusan Ekonomi Program Studi Manajemen, nomor induk mahasiswa 191020036. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar komunikasi. Dasar-dasar komunikasi. Komunikasi dilihat dari dua perspektif, yaitu menganalisis proses komunikasi dan mengartikan maksud dari komunikasi. Menganalisis komunikasi ada 4: komunikasi dan aksi, pandangan komunikasi yang berbeda, menganalisis komunikasi, model komunikasi proses. Komunikasi dan aksi. Sebagai manusia akan bertindak atau melakukan sesuatu hal dengan persepsi dan keyakinan. Jika kita memiliki pandangan tertentu tentang komunikasi manusia, maka kita akan bertindak sesuai apa yang kita lihat atau pandangan tersebut. Sehingga, jika kita memiliki pandangan yang salah, maka perilaku kita juga dapat menyebabkan masalah. Pandangan komunikasi yang berbeda. Ada 3 pendekatan yang berbeda dari komunikasi digunakan oleh para manajer, antara lain arrow atau panah, beroperasi satu arah seperti menembakkan panah. Jika tujuan dari komunikasi tersebut baik, maka target akan tercapai. Begitu juga jika pesan yang disampaikan jelas, maka komunikasi akan berjalan. Di sisi positif, manajer panah akan menghabiskan waktu untuk mengejarkan ide-ide mereka dan memastikan bahwa pesan dan instruksi mereka spesifik mungkin. Yang B, sirkuit atau sirkuit berkonsentrasi pada komunikasi dua arah, di mana sangat menekankan pentingnya umpan balik atau feedback, menekankan pentingnya mendengarkan dengan baik dan kepercayaan pada hubungan saat komunikasi berlangsung. Kelemahannya, dalam komunikasi terlalu menekankan kesepakatan, namun tidak mengenali adanya perbedaan pandangan di tempat kerja yang dapat menimbulkan ketidaksepakatan. Yang ketiga, atau yang C, dance atau tarian. Berikut adalah kesamaan antara komunikasi dan tarian. Keduanya memiliki banyak tujuan. Dalam menari, tujuan kita dapat menghibur orang lain, mengesankan partner, mengekspresikan diri kita sendiri, dan lain-lain. Seperti halnya dengan komunikasi, juga memiliki banyak tujuan seperti untuk menginformasikan, mempengaruhi, mengesankan, dan lain-lain. Membutuhkan koordinasi, kita harus tahu apa yang dipikirkan oleh partner kita. Begitu juga komunikasi, kita harus mengenali respon dari partner kita. Diatur oleh peraturan, dalam tarian ada langkah yang digunakan secara berurutan, pakaian apa yang seharusnya dipakai. Begitu juga di dalam komunikasi, memerlukan langkah yang berbeda setiap situasi dalam komunikasi seperti tata bahasa dan aturan sosial setempat. Pendekatan tarian ini, adakah cara yang paling tepat untuk mendeskripsikan komunikasi? Dari analisis pendekatan komunikasi di atas, sangatlah penting untuk mendefinisikan komunikasi, karena cara kita memandang sebuah komunikasi dan mengartikannya akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Menganalisis komunikasi selanjutnya, pendekatan ini berdasarkan segitiga komunikasi. Ada perspektif berbeda tentang komunikasi. A. Mendefinisikan proses, yaitu memeriksa semua komponen dari proses komunikasi dan urutan kejadian yang terjadi. Menafsirkan arti, yaitu menginvestigasi konteks sosial dan budaya dan latar belakang sejarah untuk melihat bagaimana anggota menafsirkan apa yang terjadi. Ini mendefinisikan proses, menafsirkan arti, dan rencana aksi. Model komunikasi proses. Definisi komunikasi pertama kali pada tahun 1950-an yang disebut teori komunikasi matematika. Tujuan
adalah untuk menentukan bagaimana informasi diteruskan dari sumber ke tujuan dan untuk menganalisis apa yang dapat mempengaruhi kualitas dari informasi selama proses. Komunikasi pada dasarnya adalah proses satu arah dengan informasi yang dikirimkan dari pengirim ke penerima. Konsep utamanya antara lain yaitu yang pertama ada kode. Kode adalah seperangkat simbol yang koheren ditambah aturan yang diperlukan untuk menyusun pesan. Yang kedua, encoding dan decoding. Encoding menggunakan kode untuk menyusun pesan dalam upaya mencapai tujuan komunikatif kami. Decoding adalah kebalikannya. Kita menggunakan pengetahuan kita tentang kode untuk mengetahui arti dari pesan yang telah kita terima. Dua, medium atau channel. Medium adalah sistem fisik yang membawa pesan dari pengirim ke penerima seperti email dan penerima. Yang terakhir, noise adalah input acak yang mendistorsi pesan atau yang mengganggu transmisi atau penerimanya. Noise dapat dari eksternal atau internal. Ini adalah model-model komunikasi. Ada pengirim, encoding, pesan, decoding, penerima, respon, umpan balik. Pengirim A berharap mencapai tujuan komunikatif dengan B dengan mempertimbangkan latar belakang B dan latar belakang umum mereka. A memutuskan strategi komunikasi dan memilih media yang sesuai. A mengkodekan pesan yang cocok dan mengirimkannya ke B menggunakan media yang dipilih. Dengan menggunakan pengetahuan tentang latar belakang A dan latar belakangnya sendiri, B menerjemahkan dan menafsirkan pesan tersebut. A mengevaluasi pesan umpan balik untuk menentukan apakah pesan tersebut efektif. Ini merupakan slide terakhir yaitu tentang bagian model komunikasi. Sekian penjelasan materi dari saya tentang dasar-dasar komunikasi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On the day that you were born, angels got together